anak-anak santriku untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah ketika kalian nyantri, maka ada beberapa faktor yang harus dipahami oleh kalian semuanya. Di antaranya adalah niat karena Allah. Belajar itu niat karena Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah di dalam mencari ilmu. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa mencari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jangka waktunya selama kita masih hidup di dunia masih diwajibkan ngaji atau menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilalati. Carilah ilmu sejak dari ayunan gendungan sampai ke liang lahat. Bahasa Inggrisnya long life education, pendidikan seumur hidup. Jadi sebelum ada kata-kata muncul long life education itu syariat agama Islam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencantumkan dan mencanangkan pendidikan seumur hidup bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Selain niat karena Allah di dalam menuntut ilmu, maka adab-adab menuntut ilmu akan menentukan keberkahan apa tidak seorang santri di dalam belajar atau mengaji. Jika seorang santri atau siswa tidak memenuhi adab-adab di dalam ngaji atau menuntut ilmu, maka dijamin ilmunya tidak berkah. Mungkin pinter, ilmunya dikuasai, tetapi tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Ilmu yang banyak tidak akan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru ilmu yang banyak itu akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karenanya adab-adab mencari ilmu bagi seorang santri harus diperhatikan. Di pondok-pondok pesantren, hampir semua pondok pesantren salaf itu diajarkan kitab taklim muta'alim, cara-cara santri menuntut ilmu, adab-adab santri menuntut ilmu, sehingga dengan belajar adab-adab menuntut ilmu itu diharapkan bukan hanya mendapatkan ilmu seorang santri, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Antara contoh adab-adab seorang santri di dalam menuntut ilmu, di antaranya ya, beberapa saya sebutkan, di antaranya adalah taat dan hormat kepada guru, sebagaimana janji santri atau ikrar santri, kalian taat dan hormat kepada guru, menghormati kepada guru-guru, ustadz-ustadzah yang mengajarkan ilmu untuk kalian. Ini salah satu faktor yang menjadikan ilmu menjadi berkah. Jika seorang santri tidak hormat, tidak taat pada guru, menyepelekan guru yang mengajarkan ilmu, maka ilmu yang dikuasai tidak akan berkah. Ya, jadi harus taat pada guru, hormat pada guru, menghargai guru. Santriku yang saya banggakan, ingatlah bahwa kehidupan kalian sebagai seorang anak maupun seorang santri terutama, ada dua orang tua yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan
dan membesarkan kalian, bapak ibu kalian. Istilah lain disebut orang tua biologis. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan ilmu kalian, yaitu guru-guru kalian, disebut orang tua ideologis. Maka di dalam kitab Wasoya disebutkan bahwa guru ngaji itu adalah bapak rohaninya para santri. Saya ulangi, di dalam kitab Wasoya disebutkan bahwa guru ngaji itu adalah bapak rohaninya, bapak atau ibu rohaninya para santri. Jadi guru kalian, apakah laki-laki maupun perempuan, ustazah maupun ustaz, pak kiai maupun bu nyai yang mengajarkan ilmu buat kalian, itu adalah orang tua kalian. Itu adalah orang tua kalian, bapak ibu rohani kalian. Maka hendaknya ini direnungkan dan dicamkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Menghormati guru itu kewajiban santri. Tetapi guru, semua guru, ustadz, ustazah, para kiai, bunyai tidak gila hormat. Bukanlah manusia yang gila hormat. Andai kata semua santri seluruh Indonesia tidak menghormati guru, seorang guru tidak masalah. Tetapi jika seorang santri tidak menghormati guru, maka ilmunya tidak bermanfaat, tidak berkah. Betapa banyak orang-orang yang pandai, ilmu yang dikuasai luar biasa, macam-macam, tetapi barangkali ada unsur di dalam mendapatkan, dalam belajar ilmu agama, adab-adab belajar ngaji tidak diperhatikan, maka ilmu yang banyak justru akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya yang pada rajin mengaji, yang semangat mengaji, jangan adab-adab memuliakan guru, menghormati guru itu juga dilakukan oleh para ulama. Yang para ulama itu dulu-dulunya juga sebagai santri. Ketika menjadi santri juga menghormati, punya adab-adab terhadap guru. Yang sekarang ini, akhir-akhir ini, di zaman akhir ini, para santri, para siswa kurang beradab terhadap guru-guru, sehingga menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.